Marc Marquez memimpin latihan yang menegangkan selama 1 jam di Grand Prix Australia MotoGP 2024 yang membuat pemimpin klasemen Jorge Martin terjatuh dan bendera merah sempat dikibarkan. Setelah hujan deras membatalkan sesi FP1 pagi ini di Phillip Island. Kondisi yang untungnya membaik secara signifikan untuk sesi latihan yang akan menjadi satu-satunya balapan MotoGP hari itu selama 1 jam. Mengawali sesi dengan baik, Marquez akhirnya memimpin dengan catatan waktu 1 menit 27,770 detik dari rekan setimnya di Gresini, Alex Marquez. Pemimpin klasemen Jorge Martin berada di urutan keempat setelah mengalami kecelakaan di awal sesi dengan motor Pramac Ducatinya, sementara pesaing utama Francesco Bagnaia berada di urutan kelima. Kecelakaan yang dialami Pedro Acosta dan Jack Miller di menit-menit akhir terbukti sangat merugikan mereka karena mereka terlempar dari posisi Q2. Dengan ancaman hujan yang membayangi sirkuit Phillip Island, awal sesi sore yang berlangsung selama 1 jam itu berlangsung ramai karena semua pembalap berusaha keras untuk memahami permukaan lintasan yang baru dan mencatatkan waktu putaran. Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 29,413 detik. Sementara Martin terjatuh di tikungan 4 saat bersenggolan dengan bagian belakang motor Yamaha milik Fabio Quartararo untuk menghindari kecelakaan yang lebih besar. Miller terjatuh untuk pertama kalinya di tikungan yang sama yang dinamai sesuai namanya tahun lalu beberapa saat kemudian saat ia melebar di atas rumput yang basah. Maverick Vinales dari Aprilia mengambil alih puncak klasemen dengan 10 menit tersisa. Pembalap Spanyol ini mencatatkan waktu 1 menit 29,383 detik. Namun, Marquez kembali naik ke posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 29,020 detik. Bendera merah dikibarkan beberapa menit setelahnya karena ada beberapa hewan liar di sirkuit. Penghentian balapan berlangsung singkat, dengan Miller dari KTM dengan cepat kembali ke jalurnya dengan catatan waktu 1 menit 28,731 detik dan menjadi yang tercepat dengan waktu kurang dari 35 menit. Marquez dan Vinales akan bertukar posisi pertama selama 20 menit berikutnya. Sebelum mantan pembalap Spanyol ini mengukuhkan posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 27,770 dengan 8 menit tersisa saat ia memasang ban belakang soft. Catatan waktu 1 menit 27,872 detik dari Alex Marquez mendorongnya ke posisi kedua, sementara Marco Bezzecchi dari VR46 berada di urutan ketiga untuk menyelesaikan GP23 123. Martin berada di urutan keempat pada putaran pertama GP24 setelah mengalami kecelakaan di awal, sementara Bagnaia melengkapi 5 besar setelah terlihat kesulitan pada paruh awal sesi. Vinales adalah satu-satunya pembalap Aprilia yang mengamankan posisi Q2 di urutan ke-6. Dengan Brad Binder menjadi satu-satunya pembalap KTM yang berada di posisi 10 besar setelah rekan setimnya, Miller, terjatuh untuk kedua kalinya di akhir sesi. Dan rookie Tech3 Pedro Acosta juga terjatuh. Fabio Di Gianantonio VR46, Franco Morbidelli dari Pramac dan Alex Rins dari Yamaha melengkapi posisi 10 besar. Quartararo masih bertahan di posisi 10 besar saat bendera start dikibarkan, tetapi perbaikan yang terlambat dari tim lain membuatnya terseok-seok ke Q1 di urutan ke-11. Johann Zarco menjadi yang teratas di antara para pembalap Honda setelah sekian lama berada di posisi 10 besar. Sementara harapan Enea Bastianini untuk mempertahankan posisi ketiga di klasemen tampak lebih sulit akhir pekan ini setelah mengakhiri latihan dengan motor Ducati di urutan ke-16. Dengan jarak 10 poin antara pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin dan juara bertahan Francesco Bagnaia dengan 4 putaran tersisa, pertarungan untuk memperebutkan posisi ketiga semakin dekat.
Enea Bastianini hanya berjarak 2 poin dari Marc Marquez yang akan menjadi pengganti Marc Marquez di Ducati 2025 menjelang balapan di Phillip Island akhir pekan ini. Bastianini dan Marquez yang mengendarai motor GP23 yang lebih tua untuk Gresini telah meraih 2 kemenangan Grand Prix sejauh musim ini. Dan sementara Martin dan Bagnaia belum pernah bertarung, Bastianini dan Marquez sudah beberapa kali bersaing ketat di musim ini termasuk di seri sebelumnya di Jepang. Bastianini berhasil mengungguli Marquez di sprint Motegi sebelum juara dunia 8 kali itu membalikan keadaan, mengalahkan The Beast untuk menempati posisi ketiga dengan selisih waktu setengah detik. Mengenai pertarungan antara Enea dan Marc, saya rasa akan berlangsung adil seperti biasanya, seperti yang kita lihat di Jepang, ujar Bagnaia. Saya pikir pertarungan antara Enea dan Marc selalu berlangsung sengit. Kita sudah melihatnya di Mugello, di Assen, di Mandalika, terakhir di Jepang. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertarungan yang hebat di antara mereka dan saya pikir mereka juga cukup kuat untuk bertarung dengan kami di sini. Juga Thailand dan Malaysia karena potensi mereka sangat mirip dan dekat dengan kami. Saya pikir pertarungan mereka akan sesuai dengan pertarungan kami untuk gelar juara. Sementara itu, ketika ditanya pada hari Kamis apakah ia setuju dengan prediksi Martin bahwa perebutan gelar juara akan berimbang 50-50 antara dirinya dan Pecco, Marquez menjawab, menurut saya 55-45. Martin saat ini memiliki keunggulan 10 poin. Jadi dia memulai 4 balapan terakhir ini dengan keunggulan kecil. Namun pada akhirnya mereka sangat seimbang, levelnya sama untuk mereka berdua. Dengan terpilihnya Marquez untuk bergabung dengan Bagnaia di Ducati Lenovo musim depan, Bastianini akan pindah ke Tech 3 KTM. Marc Marquez sudah mengatakannya. Ketika sang pembalap menandai sirkuit-sirkuit yang bisa membuatnya kompetitif, Phillip Island masuk dalam daftar. Sirkuit ini merupakan sirkuit kidal dan berlawanan dengan arah jarum jam, dan hal ini dapat menguntungkan pembalap Gresini Racing. Peluangnya untuk meraih gelar juara pada tahap ini sangat kecil, namun ia akan terus melakukan yang terbaik dari sekarang hingga akhir musim. Ini adalah lintasan kidal dan secara teori jika berlawanan dengan arah jarum jam maka akan sedikit lebih baik, tapi kita lihat saja akhir pekan nanti. Sedikit demi sedikit, kita akan melihat FP1, dan dari sana kita akan memahami aspal baru, memahami ban, dan beradaptasi dengan kondisi yang merupakan titik kunci di Phillip Island. Kata Marc kepada media di Australia, semua sirkuit yang berbelok ke kiri saya lebih optimis. Selama tes kami akan melihat di mana posisi kami. Bagnaia dan Martin memberikan umpan balik dan meningkatkan level, jelasnya mengenai peluangnya. Seperti yang kita ketahui, Phillip Island selalu menjadi track yang tidak dapat diprediksi karena kondisi aspal. Sesuatu yang dikomentari oleh semua pebalap kami tidak tahu tingkat degradasi yang akan kami temukan. Tahun lalu, pebalap terkuat tidak menang karena pilihan ban, kata Marc Marquez. Mengingat tahun lalu pemenang balapan adalah Zarco. Sang pembalap juga ditanyai tentang kerusakan mesin di Mandalika. Ya, saya tahu apa yang terjadi pada mesin, tapi saya tidak akan mengatakannya. Mereka menjelaskan kepada saya apa yang terjadi, saya mengerti.
Pada akhirnya, komponen mekanis juga mengalami kerusakan. Selalu di semua pabrik ketika mesin rusak seperti ini ada modifikasi tertentu, tetapi seperti yang selalu saya katakan, itu semua adalah mental. Jika Anda yakin bahwa modifikasi ini meskipun merupakan langkah kecil ke belakang akan berjalan dengan baik, hanya itu yang bisa dilakukan. Anda harus bekerja dengan itu. Dengan kerusakan mesin yang Anda alami, mungkinkah ada perbaikan lagi di akhir tahun ini? Tidak. Mereka telah menjelaskan kepada kami di tes Misano bahwa dengan itu kami sudah selesai untuk musim ini dan kami memiliki cukup sarana untuk melakukan balapan yang bagus dan kami akan mencari konsistensi yang telah kami cari dalam beberapa balapan terakhir. Tetapi kami akan mencoba lebih banyak lagi. Pembalap ini telah menetapkan beberapa tujuan untuk akhir musim menyelesaikan dengan baik untuk memulai dengan Ducati Lenovo dengan momentum tersebut jika tahun depan saya berada di tim resmi. Saya memiliki kewajiban untuk berjuang memenangkan balapan. Tapi pertama-tama kami harus menyelesaikan musim ini dengan baik untuk memulai tahun depan dengan momentum yang baik. Tahun ini saya ingin memenangkan beberapa balapan dan kami telah memenangkan 2 balapan. Kita lihat saja apakah saya bisa memenangkan lebih banyak lagi. Saya tidak menutup kemungkinan. Saya ingin meningkatkan konsistensi dan saya telah melakukannya. Sekarang saya harus meningkatkan kecepatan saya. Itu adalah risiko. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo mengenang kedatangan Marc Marquez di kelas Premier. Sejak kedatangannya di kategori tersebut sebagai seorang pemula hingga lebih dari 4 bulan lalu, ketika ia menjungkir balikan Ducati dengan menandatangani kontrak dengan tim resmi, Marquez telah merevolusi MotoGP. Lorenzo mengalaminya secara langsung dan sekarang menganalisis dari perspektif yang lebih jauh kemunculannya di kategori tersebut pada 2013. Selain itu, selama pidatonya di festival Dello Sport di Trent yang diselenggarakan oleh La Gazzetta dello Sport, dia juga membahas isu-isu penting lainnya seperti musim 2025 yang telah lama ditunggu-tunggu dan konfrontasi yang telah lama ditunggu-tunggu antara Bagnaia dan Marquez. Hal paling gila yang saya lakukan adalah pada Grand Prix Belanda 2013. Pada Kamis bahu saya patah. Malam itu juga saya terbang ke Barcelona untuk menjalani operasi, kata Lorenzo dilansir dari Motosan. Pada Jumat saya sudah berlatih dan Minggu saya menyelesaikan balapan di posisi kelima. Max Biaggi adalah idola saya. Ketika saya bertemu dengannya, kami membicarakan banyak topik bahkan tentang Valentino Rossi. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia adalah favorit saya. Saya tidak berpikir bahwa persahabatan saya dengan Biaggi telah memengaruhi hubungan saya dengan Rossi. Kecepatan di lintasan adalah yang terpenting. Lorenzo lalu membahas musim 2015 yang penuh dengan dinamika saat dia berjalan menuju gelar juara dunia MotoGP 3 dalam kariernya. Pada 2015, semuanya terjadi. Setelah balapan terakhir, ketika saya dinobatkan sebagai juara, para penggemar Spanyol mencemooh saya, aku Lorenzo. Jelas banyak yang percaya pada versi Valentino. Kami berdua akan menang lebih banyak tanpa yang lain, tetapi persaingan kami membuat kami lebih cepat. Hari ini saya sangat menghormatinya. Kami semua mendapat manfaat dari karismanya karena ia menarik banyak orang ke dunia MotoGP. Dura La Vita kini adalah proyek ambisius Jorge Lorenzo. Semuanya berawal dari candaan dengan teman saya Luca di Lugano dengan pemandangan danau yang spektakuler, ucap Lorenzo. Saya katakan kepadanya Dura La Vita, temanku, dan itu menjadi mantra yang kami ulang setiap kali kami bersenang-senang. Jika saya boleh bermimpi, saya ingin mewawancarai Michael Jordan, Ayrton Senna, dan Muhammad Ali. Mereka adalah orang-orang yang melampaui olahraga. Saya menganggap mereka luar biasa. Soal kehebohan Ducati merekrut Marquez pada MotoGP 2025, Lorenzo mengakui bahwa Ducati adalah motor terbaik. Tidak ada titik lemahnya.
Jika seperti itu di masa saya, mereka mungkin tidak akan mencari saya, ujar pria 37 tahun itu. Sungguh menyakitkan bagi saya karena tidak memenangkan gelar bersama Ducati, tetapi jika saya bertahan 2 tahun lagi, saya yakin kami akan meraihnya. Marquez adalah monster di level olahraga. Sejak 2020, ia banyak mengalami nasib buruk akibat cedera. Tetapi tanpa masalah tersebut, ia akan memenangkan 2 atau 3 kejuaraan dunia lagi. Tantangannya dengan Bagnaia di Ducati seimbang karena berbagai alasan. Pada 2013, Lorenzo tidak menerima gaya agresifnya, tetapi sekarang ia lebih menghormati para pesaingnya. Seorang pembalap mobil tidak dapat bersaing dengan motor, tetapi seorang pembalap sepeda motor dapat berada di antara 10 besar di dalam mobil, ucap Lorenzo. Saya tidak akan menjadi juara super, tetapi saya pikir saya dapat memperoleh hasil yang baik, meskipun saya memulai dengan posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pembalap lain. Di tingkat olahraga, saya ingin balapan di Le Mans. Di tingkat pribadi, saya ingin bepergian ke negara-negara yang belum pernah saya kunjungi dan, tentu saja, memiliki anak, tutur Lorenzo. Empat putaran terakhir MotoGP musim 2024 akan dimulai akhir pekan ini di Grand Prix Australia, meskipun Marc Marquez dan tim GP23 lainnya menghadapi situasi yang kurang menguntungkan. Mesin motor GP23 milik Marquez yang dikelola Gresini mengalami kerusakan yang spektakuler saat Grand Prix Indonesia di Mandalika hampir 3 minggu lalu. Meskipun tidak ada penjelasan resmi dari Ducati tentang mengapa mesinnya rusak, laporan pertama dari Res dan sekarang Gazette dello Sport telah menyalahkan roda gila. Roda gila baru dipasang pada mesin GP23 beberapa waktu lalu dalam beberapa putaran terakhir untuk membuat motor lebih halus. Karakteristik pengereman mesin GP23 telah menyebabkan masalah bagi pembalap seperti Marco Bezzecchi tahun ini, di mana pembalap Italia ini tidak dapat memanfaatkan kekuatannya dalam pengereman dan juga mengalami understeer di tikungan. Perbaikan pada motor ini bertepatan dengan peningkatan performa Bezzecchi di paruh kedua musim ini dengan hasil 6 besar di setiap Grand Prix sejak Aragon termasuk posisi keempat di putaran Emilia-Romagna. Marquez tentu saja telah memenangkan 2 Grand Prix di paruh kedua musim ini. Setelah kegagalan mesinnya di Indonesia, Ducati diperkirakan kembali ke setup roda gila yang digunakan sebelumnya karena takut setup yang baru akan menyebabkan ledakan. Meskipun tampaknya tidak mengurangi daya saing Marquez di Grand Prix Jepang. Dengan pembalap Gresini itu naik podium di kedua balapan. GP23 terbaik berikutnya adalah Bezzecchi yang berada di urutan ke-7 lebih dari 15 detik dari pembalap Gresini. Menurut lembar alokasi mesin resmi yang disediakan oleh Dorna Sports, Marquez telah kehilangan 2 mesin dari 7 mesin yang diizinkan untuk digunakan saat ini. Karena kalender 2024 yang diterbitkan sebelum dimulainya balapan pertama menampilkan 21 putaran, mesin ke-8 akan tersedia untuk Marquez dan pembalap non-konsesi lainnya tetapi tidak sampai Grand Prix Malaysia. Kedua pembalap VR46 berada di posisi yang sama meskipun Bezzecchi hanya kehilangan 1 mesin dari jatahnya dibandingkan dengan 2 mesin milik Fabio Di Giannantonio. Alex Marquez juga telah kehilangan 2 mesin dari jatahnya.